Vasil Hamyanin, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, mengaku sangat kecewa pada pernyataan Gubernur Bali, Iwayan Koster, yang meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut visa on arrival bagi warga negara Ukraina. Berdasarkan data yang ia miliki, dalam 4 tahun terakhir, hanya 8 warga Ukraina yang dideportasi dari Indonesia. Selain itu, yang ditahan hanya ada 5 orang, yang tidak melakukan kejahatan besar seperti narkotika. Menurutnya, sedikitnya jumlah warga Ukraina yang melanggar aturan tidak bisa dijadikan dasar atau alasan untuk mencabut visa seluruh warganya. Vasil Hamyanin juga mengatakan bahwa mencabut visa on arrival seluruh WNA Ukraina yang hendak ke Bali adalah kebijakan yang tidak bersahabat jika dilakukan. Vasil Hamyanin merasa sangat tidak setuju dengan Gubernur Bali yang menyandingkan turis Rusia dan Ukraina sebagai pelancong yang kerap berbuat onar. Menurutnya, Gubernur Bali seharusnya tidak mengaitkan turis Rusia dan Ukraina, karena Ukraina dan Rusia bukanlah negara yang sama. Ia menambahkan bahwa ia sangat tidak setuju jika Ukraina dan Rusia dituduh berbuat onar di Bali. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmi Karim, mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan terhadap WNA yang menyalahi aturan keimigrasian dan mengganggu ketertiban di Bali. Ia juga menyatakan bahwa operasi pengawasan yang dilakukan cukup efektif dalam memberi pesan dan efek jera pada WNA di Bali untuk menaati peraturan, budaya, dan nilai lokal. Namun, terkait dengan permintaan Gubernur Bali agar Kementerian Hukum dan HAM mencabut visa on arrival bagi warga Rusia dan Ukraina, Silmi Karim menegaskan bahwa pihaknya harus melakukan kajian terlebih dahulu, karena keputusan yang diambil akan berdampak secara luas, terutama bagi WNA Rusia dan Ukraina yang tersebar di wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan data Ditjen Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, jumlah pengguna visa on arrival VOA dan elektronik visa on arrival EVOA asal Rusia sebanyak 5.196 orang, sedangkan Ukraina sebanyak 566 orang, pada pertengahan bulan Maret tahun 2023. Pada bulan Januari, hampir 20.000 orang dari Rusia dan lebih dari 2.000 orang dari Ukraina datang ke Bali. Jumlah turis asing dari Rusia dan Ukraina pada bulan Februari sedikit menurun, dengan lebih dari 15.000 orang dari Rusia dan 2.000 orang dari Ukraina. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmi Karim, menjelaskan perbedaan jumlah turis asing dari Rusia dan Ukraina pada 2 bulan tersebut. Selain itu, beberapa warganet Indonesia Gubernur Bali Iwayan Koster memutuskan untuk membuat peraturan Gubernur Pergub yang salah satu isinya melarang wisatawan asing menyewa sepeda motor, dan menyatakan bahwa mereka harus berpergian menggunakan mobil dari agen perjalanan atau travel. Namun, Ketua Perhimpunan Rental Motor PRM Bali, Dede Warjana, mengatakan bahwa rencana Pemprov Bali melarang turis asing menyewa sepeda motor terlalu tergesa-gesa dan akan merugikan para pemilik usaha penyewaan sepeda motor yang sedang bangkit usai pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Bali sebaiknya memperkuat implementasi aturan yang ada dan menindak para turis yang melanggar aturan, serta meningkatkan transportasi publik di Bali agar dapat menangani jumlah wisatawan yang semakin bertambah. Menurutnya, banyak kasus turis asing ugal-ugalan di jalan raya, tidak pakai helm, dan kebut-kebutan karena aparat tidak tegas menegakkan aturan lalu lintas. Para pelancong selama ini dibiarkan bebas melanggar aturan tanpa ada tindakan. Sukma Arida, seorang pejabat di Bali, menyatakan bahwa ada ketidaktegasan dalam aturan dan lemah pada penegakan hukum. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk memperbaiki sistem penyewaan kendaraan dengan memastikan pelancong tersebut memiliki surat izin mengemudi, SIM, yang berlaku, memberikan uang jaminan, dan memastikan ada tindakan tegas kalau melanggar di jalanan. Sebab tidak semua pelancong berkelakuan buruk. Sukma Arida juga menolak rencana pencabutan visa on arrival bagi warga Rusia dan Ukraina yang hendak datang ke Bali. Menurutnya, itu akan membuat proses mendapatkan visa menjadi sangat rumit dan akan memberikan dampak negatif bagi pariwisata Bali. Seorang turis asal Ukraina, Darina,
juga menyatakan bahwa visa on arrival merupakan visa paling ideal buat mereka saat ini meskipun biaya untuk memperpanjangnya mahal yaitu $150 2,3 juta rupiah. Dia juga mengatakan bahwa seharusnya turis asing diberi kebebasan untuk bisa mengakses sepeda motor jika mereka bisa menunjukkan SIM dari negara masing-masing dan SIM dari Indonesia. Saat menyewa motor pun, kata dia, mereka tidak menanyakan apakah kami punya SIM dari negara kami dan apakah kami bisa mengendarai motor. Saya sangat terkejut mereka tidak bertanya tentang itu semua. Kami tidak menggunakan jasa agen perjalanan karena kami ingin mandiri dan senang melakukan apa-apa sendiri supaya bisa merasakan suasananya. Sejumlah turis Rusia yang dihubungi oleh BBC Indonesia mengenai hal ini menolak untuk dimintai pendapatnya. Sementara Gubernur Bali Iwayan Koster menyatakan bakal segera merilis pergub yang berisi larangan bagi turis asing untuk menyewa sepeda motor. Dia juga telah meminta Kementerian Hukum dan HAM mencabut visa on arrival untuk warga negara Rusia dan Ukraina yang hendak datang ke Bali. Tindakan ini diambil setelah berbagai unggahan di media sosial menyebut banyak turis asing di Bali melanggar aturan lalu lintas, mulai dari berkendara ugal-ugalan, tidak memakai helm, hingga menggunakan pelat palsu. Selain itu, ada pula unggahan yang menyebut banyak turis asing bekerja secara ilegal dengan menawarkan jasa fotografi, latihan bersepeda motor, berselancar, cukur rambut, sampai jualan sayur. Iwayan Koster mengatakan bahwa meminjam atau menyewa sepeda motor tidak diperbolehkan lagi bagi wisatawan asing. Hal ini mulai diterapkan pasca COVID-19 pada tahun 2023. Karena kita sedang berbenah sekarang, ujarnya. Pada masa pandemi COVID-19, tidak mungkin dilakukan hal tersebut karena turis tidak ada. Berdasarkan catatan Polda Bali, lebih dari 171 warga negara asing melanggar ketertiban lalu lintas saat dilakukan razia pada akhir Februari hingga awal Maret tahun 2023. Sebagai gantinya, wisatawan asing yang ingin berkendara harus menggunakan kendaraan yang disediakan oleh agen perjalanan atau travel. Gubernur Bali, Iwayan Koster, menjelaskan bahwa para wisatawan harus menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh travel agen dan tidak boleh menggunakan sepeda motor yang bukan dari travel agen.